Teman-teman, kita masih lanjut dengan soal tanya jawab atau kisi-kisi UKP dan UAD. Di sini kita lanjut dengan nomor 51. Pada arah mata angin, berapa derajat atau sudut berapakah nilai dari satu surat? Satu surat adalah 11,25 derajat. Sudah dijelaskan di part untuk penjelasan tentang mata angin. 52. Ada berapa surat induk dalam arah mata angin? Terdapat jawaban yang benar adalah 4 surat induk, yaitu utara, timur, selatan, dan barat. 53. Tentukan nilai atau derajat 9 surat. Jadi di sini, teman-teman, kita sudah tahu satu surat adalah 11,25. Jadi kalau ditanyakan pertanyaan seperti ini 10 atau 12 atau 24, yang penting tidak lebih dari 32. Jadi tinggal kalikan dengan 9 kali 9. Kita dapati haluan atau sudut 9 surat adalah 101,25 derajat. 54. Di manakah mengetahui sebuah peta laut berlintang utara atau berlintang selatan? Di sini sudah saya jelaskan sebelumnya. Jika nilai lintangnya membesar ke atas atau mengecil ke bawah, itu lintang utara. Jika nilai lintangnya membesar ke bawah atau mengecil ke atas, itu adalah lintang selatan. 55. Berapakah haluan sebaliknya dari haluan 50? Haluan sebaliknya, jawaban yang benar adalah 230 derajat. Jadi 50 haluan sebaliknya tambah dengan 180. Kita dapati 230 derajat. 56. Diketahui sebuah kapal haluan azimutnya selatan 42 barat. Berapakah haluan sebenarnya kapal tersebut? Jawaban yang benar adalah 222 derajat. Jadi saya kasih gambaran seperti ini, teman-teman. Jadi pertanyaannya, berapakah 56 ya. Diketahui sebuah kapal haluannya azimutnya selatan 42 barat. Ya, selatan 42 barat. Jadi saya gambarkan seperti ini. Di sini arah panahnya ini adalah ada artinya. Di sini 90, di sini 000 atau 360. Sini 180, di sini 270. Yang ditanyakan pertanyaannya adalah selatan 42 barat. Jadi posisinya selatan, di sini barat. Jadi yang dimaksud arah anak panah ini. Jadi 42 kira-kira hampir 45. Jadi kira-kira di sini 42 derajat selatan barat arah panah ini. Jadi kalau kita jadikan dengan haluan utara timur, teman-teman tinggal tambahkan 180 tambah dengan 42. Dapatnya 222 derajat. Jadi ini selatan barat, dari sini sampai ke sini sambung adalah 222 derajat. Lanjut. Pertanyaan nomor 57. Diketahui haluan magnet utara 100 barat, haluan pedoman 265 derajat, variasi minus 5 derajat. Ditanyakan haluan sejati, salah tunjuk atau sembir, dan deviasi. Di sini jawaban yang benar sesuai pertanyaan yang saya dapatkan. Jawaban yang benar adalah haluan sejati 255 derajat, salah tunjuk minus 10 derajat, deviasi minus 5 derajat.
Jadi teman-teman, kita cari penyelesaiannya. Yang kita ketahui adalah haluan pedoman adalah 265 derajat. Haluan magnet sama dengan utara 100 barat. Variasi sama dengan minus 5 derajat. Kita cari dulu haluan magnet. Saya gambarkan seperti ini. Ini anak panah untuk mempermudah kita untuk menghitung. 90 derajat, 270, 000, 360, 180. Kita cari dulu haluan timurnya, haluan utara timur. Jadi di sini 100 utara ke barat, di sini 90 derajat. Kita dapati posisi dia di sini. Di sini adalah 100 derajat utara barat. Yang kita cari adalah sini. Jadi teman-teman tinggal ikut arah panah ini, 360 kurangi dengan 100. Kita dapati 260. Berarti haluan magnetnya adalah 260. Saya pisahkan penyelesaiannya di bawah. Haluan pedoman 265, haluan magnet adalah 260. Deviasinya kita dapati adalah minus 5. Teman-teman, di sini saya gambarkan posisi positif semua, jadi arahnya ke kanan semua. Di sini SMP. Utara sejati, utara magnet, dan utara pedoman. Antara sudut utara sejati dan UM adalah variasi. Ini posisi positif. UM dan UP adalah deviasi. US dan UP adalah salah tunjuk. Di sini kita sudah dapati deviasinya adalah minus 5. Variasi yang diketahui adalah minus 5. Jadi untuk mendapatkan salah tunjuk, di sini variasi ditambah deviasi, dapat salah tunjuk. Jadi minus 5 kita tambahkan, salah tunjuknya adalah minus 10. Pertanyaannya, berapakah haluan sejatinya? Sekarang salah tunjuk kita sudah temukan, deviasi sudah kita temukan, tinggal kita cari haluan sejati. Haluan sejati di sini, untuk mendapatkan haluan sejati, di sini saya tambahkan lagi, tambah di sini plus. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari haluan pedoman, haluan sejati dikurangi variasi deviasi atau salah tunjuk di sini, bawa ke kanan itu kita kurangkan nilainya. Tetapi kalau kita cari haluan sejati dari haluan pedoman ke kiri, kita tambahkan. Jadi haluan pedoman di sini kita tambahkan dengan salah tunjuk 265, kita tambahkan di sini. Tambah dengan kurang adalah kurang, jadi 265 kita kurangkan dengan 10, haluan sejatinya dapati 255 derajat. Jadi jawaban 250 derajat haluan sejati, salah tunjuk minus 10 dan deviasi minus 5. Jika kita ingin menguji apa benar ini perhitungan kita sudah betul, coba kita cari. Di sini kalau misalnya saya cari haluan magnet, karena dari posisi di sini saya mau cari yang di sini, berarti otomatis saya kurangi dengan variasinya. Jadi variasi kita adalah minus 5. Karena posisi di sini kita kurangkan, di sini juga kurang. Kurang dengan kurang berarti tambah. Berarti kita dapati HM-nya adalah 260. Berarti benar yang kita dapat. Sekarang saya bawa terus, kita tambahkan lagi, kurangkan lagi dengan deviasi. Bukan tambah karena dia ke kanan. Jadi deviasinya adalah minus 5. Di sini karena tanda kurang, di sini kurang, kurang kali kurang sama dengan tambah, menjadi haluan pedoman kita adalah 265 derajat. Kita lanjut dengan pertanyaan nomor 58. Besarnya sudut yang dibentuk oleh mata angin timur menenggara adalah, jawaban yang benar adalah 112,5. Jadi
Kalau saya gambarkan lagi arah mata angin, atau di sini sudah ada gambar yang sudah saya siapkan dari materi sebelumnya. Di sini yang ditanyakan besarnya sudut dibentuk oleh arah mata timur menenggara adalah 112,5 derajat. Jadi posisi dia di sini 115,5 derajat. Jadi cara mencarinya untuk menempatkan 112 karena timur menenggara, kita tahu sendiri adalah tenggara adalah 135. Sudut antara 90 dan 180 adalah 90 derajat. Jadi 90 kita bagi 2, kita dapati 45. 90 jadi tambahkan lagi dengan 90 tambah 90 sama dengan 135 untuk tenggaranya. 45 tadi kita bagi 2 lagi menjadi 22,5. Ini adalah 2 surat. Kalau kita bagi 2 sama dengan 1 surat. Kita kembali lagi. 22 derajat kita tambahkan dengan 90 atau kita tambahkan dengan 135. Kita kurangkan, 90 kita tambah dengan 90 menjadi 112,5. Tetapi kalau teman-teman mau cari dengan arah tenggara berarti kurangi 135 kurang 22,5 sama dengan 112 derajat. Soal yang berikut 59. Penyebutan lain arah barat daya adalah, jawaban yang benar adalah selatan 45 barat. Kembali lagi teman-teman, saya gambar seperti biasa seperti ini karena lebih mempermudah kita untuk menjelaskan juga. Sini 0, 90, 180 dan 270. Di sini yang ditanyakan selatan, di sini selatan, di sini barat. 45 berarti posisi dia di sini. Arahnya dari selatan 45 derajat. Itu penyebutan lain arah barat daya. Kalau kita mencari arah barat daya yang benar, berarti kita cari utara timurnya. Jadi teman-teman tinggal menambahkan 180 tambah 45 itu sama dengan sudut sini barat daya, sini adalah 225 derajat. Jika teman-teman ingin mencari haluan sebaliknya, tinggal kurangkan saja dengan 180. Jadi haluan sebaliknya di sini adalah 45 derajat. Nomor berikut 60. Nilai variasi di suatu tempat yang terjadi setiap tahunnya makin besar disebut increasing. Jadi kalau in masuk, itu berarti tambah. Decreasing, itu berarti dikurangkan. Mungkin pemahamannya lebih mudah seperti itu. 61. Pada peta laut, petunjuk untuk kedalaman laut dan tinggi-tinggi didapatkan di bawah titel peta. Ini jawaban yang benar. Di sini ada titel peta atau nama peta. Jadi untuk tinggi yang dimaksud di bawah titel peta ini yang dimaksud. Sini depth in meter. Jadi yang dimaksud pada peta laut, petunjuk untuk kedalaman laut dan tinggi-tinggi didapatkan di bawah titel peta. Jadi inilah titel peta. Petunjuk kedalamannya semuanya ada di bawah sini. Lanjut untuk nomor 62. Delta lintang, ini adalah segitiga L atau delta lintang atau namanya perbedaan lintang dikali, jadi dalam kurung di sini bukan X tapi kali sekan haluan. Teman-teman masih ingat rumus untuk mencari jauh? Nah, dalam video sebelumnya sudah ada semua. Merupakan rumus mencari jauh. Jadi di sini untuk pertanyaannya, perbedaan lintang dikali sekan haluan merupakan rumus mencari jauh. Berarti jauh sama dengan perbedaan lintang kali sekan haluan. Itu apabila perbedaan lintang lebih besar daripada simpang. Nah, yang pertanyaan di sini yang dimaksud perbedaan lintang dikali sekan haluannya.
Lanjut, 63. Rumus yang menentukan besarnya simpang adalah, teman-teman masih ingat kalau saya biasanya menyelesaikan soal, biasanya saya bikin tanda seperti ini. Di sini saya letakkan perbedaan bujur, di sini simpang. Jadi rumusnya kita mencari dulu lintang menengahnya. Kemudian kita kalikan dengan perbedaan bujur, kita dapati nilai simpang. Jadi rumusnya yang benar dalam pilihan gandanya adalah simpang sama dengan perbedaan bujur atau delta bujur kali cos lintang menengah. 64. Beberapa haluan yang dirangkaikan dengan perhitungan dari beberapa haluan dan jauh yang telah ditempuh. Ini pengertian dari haluan rangkai. 65. Haluan dan jauh dari tempat duga ke tempat sejati disebabkan arus rimban sembir dan penunjuk topdal yang salah, pengobrian yang kurang baik, pengertian dari salah duga. 66. Apa yang dimaksud dengan posisi duga? Jawaban yang benar adalah posisi yang diperoleh dari perhitungan haluan dan jauh. Itu sudah ada contoh perhitungannya, bisa teman-teman tengok juga videonya. 67. Apa yang dimaksud dengan posisi sejati? Jawaban yang benar, posisi kapal yang diperoleh dari baringan benda darat di laut bebas dengan benda angkasa. 68. Haluan yang harus dikemudikan dan jauh yang harus ditempuh dalam pengaruh arus untuk mencapai tujuan, pengertian dari haluan di atas arus atau biasanya memakai kode HDA. 69. Di dalam pembagian mata angin ada berapa arah atau disebut surat. Total seluruhnya adalah 32 surat. Jadi kita buktikan, misalnya 300 satu lingkaran 360 kita bagikan dengan 32, kita dapat satu surat. Kalau satu surat kita kalikan kembali dengan 32, kita dapat satu lingkaran full 360. 70. Sebutkan sudut dari 24 surat. Teman-teman sudah tahu satu surat adalah 11,25 kali 24, berarti sudutnya adalah barat 270 derajat. Inilah pilihan yang benar. Di manakah ditemukan perubahan variasi pada sebuah peta laut? Di mawar pedoman. Seperti sekarang di sini ada salah satu contoh mawar pedoman. Di sini adalah perubahan variasinya. Ada tertulis di sini. Lanjut pertanyaan nomor 72. Dalam menghitung haluan dan jauh, ini kurangnya, maka haluan tidak lebih dari sudut 90 derajat. Jadi sebenarnya yang seperti HM tadi, karena memang sesuai soalnya seperti itu, jadi kita ikut saja. Tetapi seharusnya untuk mencari haluan asimut itu tidak boleh lebih dari 90 derajat dalam menghitung haluan dan jauh. Kita perkecil. Jadi di sini 90 derajat, yang kita cari harus lebih kecil dari 90 derajat. Misalnya di sini kita cari begini, misalnya di sini kita cari begini, misalnya di sini kita carinya begini, di sini sesuai namanya arah panahnya. 73 yang berikut. Semua arah yang terlukis di peta laut disebut arah sejati atau arah benar. Jadi kemarin sempat saya tekankan juga, semua garis haluan yang sudah terlukis di atas peta itu namanya haluan sejati atau haluan benar. Lanjut 74. Hal yang mempengaruhi jarak tampak suar adalah, di situ ada beberapa banyak pilihan dan terakhir itu biasanya tidak tahu atau I don't know. Di sini jawaban yang benar adalah kekuatan, tinggi penerangan, serta tinggi pengamat. 75. Jarak tampak suar penerangan tergantung dari kecuali. Di sini ada kecuali, berarti kita cari jawaban yang salah.
itu tiupan angin. Ini jawaban yang salah. Jawaban yang benar adalah tergantung dari kekuatan penerangan, tinggi penerangan di atas laut, tinggi pengamat di atas permukaan laut, dan ketajaman mata si pengamat. 76. Angin barat artinya angin yang bertiup dari arah barat. Jadi angin dari. Arus 77, arus barat artinya arus yang bergerak ke barat. Jadi angin itu dari, arus itu ke. 78. Sebutkan keterangan-keterangan peta yang dicetak di luar garis batas peta di bagian tengah. Jadi di bagian tengah di situ adalah tahun penerbitan. Jawaban yang benar adalah tahun penerbitan. Nah, di sini teman-teman ada di sini. Jadi posisinya keterangan-keterangan peta yang dicetak di luar garis di batas peta di bagian bawah tengah. Nah, ini adalah tengah. Pertanyaan 79. Arah utara yang jatuh sama dengan arahnya derajat di peta atau arah dari proyeksi kutub utara angkasa pada bidang utara sejati. Jawaban yang benar. Nomor 80. Alat yang digunakan untuk mengukur kemiringan kapal disebut klinometer. Jadi ada beberapa pilihan. Pilihan yang benar adalah klinometer. 81. Alat pengukur kecepatan angin disebut anemometer. 82. Apa kepanjangan dari BPI? Berita Pelaut Indonesia. Ini jawaban yang benar. 83. Faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi dan penampilan radar adalah angin. Jawaban yang benar. 84. Tombol yang berfungsi untuk membaring suatu target pada radar adalah EBL, Enable Bearing Line. 85. Tombol anti-kaltesi pada pesawat radar berfungsi. Jawaban yang benar adalah mengurangi gema yang disebabkan karena pengaruh ombak atau gelombang. 86. Menggunakan atau garis miring untuk menentukan jarak suatu target pada pesawat radar digunakan tombol VRM, Variable Range Marker.